Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ahmad El-Fatih Channel. Ya, kali ini kita akan melanjutkan penjelasan kemarin yaitu kitab Al-Jurmiyah, Matan Al-Jurmiyah. Di mana video ini kami buat itu untuk pembelajaran serta muqabalah. Sebelum kita memulai pembacaan kitab ini, mari kita kirim Fatihah buat Syekh Hasan Haji, mu'alifil kitab, sebagai mu'alifil kitab, serta guru-guru kita, orang-orang tua kita, serta orang-orang yang telah berjuang membela agama Islam, bangsa, nusa, dan bangsa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulif bidarin amin. Babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Bab ini menjelaskan tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Wa iya salah satu asya'a. Amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar itu ada 3. Yang pertama kana wa akhwatuha, yang kedua inna wa akhwatuha, yang ketiga adalah dhanna wa akhwatuha. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Adapun kana dan akhwatnya itu beramal merofakan isimnya kana dan menasobkan khobarnya kana. Sedangkan kana wa akhwatuha, saudara-saudaranya kana itu lafadz apa aja gitu. Yang beramal seperti halnya kana itu lafadz apa aja gitu. Yang pertama kana, yang kedua amsa, yang ketiga asbaha, adha, dhola, bata, soro, dan laisa, serta lafadz mazala, ma infaka, ma fati'a, ma bariha, ma dama. Wa ma tasarrafa minha, dan lafadz-lafadz yang tertasrif dari lafadz yang telah disebutkan. Contohnya kana yakunu wakun. Nah, kana beramal tarfal isma wa tansibul khabar, begitu juga yakunu dan kun itu sama pula dalam pengamalannya seperti halnya kana. Wa asbaha wa yusbih wa asbih, dan lafadz asbaha yusbih wa asbih. Ya, ketika fi'il madinya itu beramal tarfaul isma wa tansibul khabar, maka seluruh yang tertasrifnya pun mengikuti pada fi'il madinya, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar. Taqulu, contohnya kana zaidun qa'iman. Zaidun menjadi fa'ilnya, bukan fa'il ya. Isimnya kana, Zaidun jadi isimnya kana, qa'iman menjadi khobarnya kana. Amrun menjadi isimnya laisa, syakhisun menjadi khobarnya laisa. Wa ma asbah dzalik, dan lafadz-lafadz yang menyerupai, dan lafadz-lafadz yang menyerupai daripada kana dan laisa. Ya, contoh-contoh yang lain gitu. Wa ma asbah dzalik, dan sesamanya gitu. Wa ma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfaul khabar. Sedangkan inna dan akhwatnya itu beramal tansibul isma, menasubkan isimnya wa tarful khobar, dan merofakan khobarnya inna. Wa ya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Yaitu lafadz inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Taqulu inna zaidan qa'imun. Nah, contohnya inna zaidan qa'imun. Zaidan jadi isimnya kana, isimnya ina, dan qa'imun menjadi khobarnya ina. Wa laita amron syakhisun, dan lafadz laita amron syakhisun. Amron menjadi isimnya laita, syakhisun menjadi khobarnya laita. Wa ma asbah dzalik, dan yang serupa dengannya. Wa ma'na inna wa anna li taukid. Inna dan anna itu menunjukkan taukid, penguatan. Walakinna lil istidrok, dan lakinna itu menunjukkan istidrok atau membalikan fakta. Wa ka'anna li tashbih, karena itu menunjukkan tashbih atau penyerupaan. Wa laita li tamanni, laita itu menunjukkan tamani, pengharapan. Wa la'alla li taroji wa tawaqu'. La'alla itu untuk menunjukkan taroji. Taroji itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, watawaku itu sesuatu yang susah untuk terjadinya.
Wa amma zonangtu wa akhwatuha fa innaha tangsibul mubtada'i wal khobar. Sedangkan zonna dan akhwatnya itu beramal tangsibul mubtada wal khobar. Yang setelah kedatangan zonangtu itu menjadi maf'ul duanya zonna. Wahia dan akhwat-akhwatnya zonna itu diantaranya zonangtu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wa wajadtu, ittakhaztu, ja'altu, sami'tu, taqulu zaidun, taqulu zonangtu zaidan mungtolikon. Contohnya, zonangtu zaidan mungtolikon. Di mana zaidan itu menjadi maf'ul pertamanya zonangtu, mungtolikon itu menjadi maf'ul keduanya zonangtu. Wa khiltu dan lafadz khiltu, amron syakhison. Amron menjadi maf'ul pertamanya khiltu dan syakhison menjadi maf'ul keduanya khiltu. Wa ma asybah dzalik dan yang menyerupainya. Sekarang kita ke jadwal. Amil an-nawasih, amil nawasih itu amil, suatu amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Di mana ketika ada mubtada dan khobar, kedatangan kana atau inna atau zona wa akhwatuha, maka semuanya akan berubah dari mubtada dan khobar menjadi isimnya dan khobarnya kana, atau ketika kedatangan inna menjadi isim dan khobarnya inna. Ketika mubtada dan khobar itu kedatangan zonangtu wa akhwatuha, maka mubtada menjadi maf'ul pertamanya zonangtu dan khobar menjadi maf'ul keduanya lafaz zonangtu. Makanya di sini al-amal, pengamalnya itu tarfa'ul mubtada wa tansibul khobar. Ketika kedatangan kana, maka mubtada harus dibaca rofa yang kemudian menjadi isimnya kana, dan khobarnya mubtada ini harus dibaca nasob yang kemudian menjadi khobarnya kana. Kanal amilu sa'idan. Contohnya ini, kanal amilu sa'idan. Al-amil sa'id. Orang yang bekerja itu akan menerima kebaikan atau keberuntungan. Ketika al-amilu sa'idun ini kedatangan kana, maka al-amilu ini menjadi isimnya kana, dan sa'idan ini yang awalnya menjadi khobarnya al-amil, sekarang ketika kedatangan kana menjadi khobarnya kana. Nah, ini tarkibnya al-i'rab kana fi'lul madi nakis. Kana itu fi'il madi yang nakis. Nakis itu apa? Yang ain fi'ilnya berupa huruf alat. Al-amil ismu kana marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu. Isimnya al-amil itu menjadi isimnya kana, dibaca rofa, alamat rofanya itu memakai domah. Sa'idan khobarnya kana, dibaca nasob, alamat nasobnya merupakan fathah. Selanjutnya, inna wa akhwatuha beramal tangsibul mubtada wa tarfa'ul khobar. Aduh, kok keluar. Kalau pencet ya. Bentar. Terus ini. Nah. Kemudian inna wa akhwatuha itu beramal tangsibul mubtada wa tarfa'ul khobar. Apa maksudnya? Menasobkan mubtada yang awalnya mubtada, ketika kedatangan inna wa akhwatuha, dia harus dibaca nasob menjadi isimnya inna. Wa tarfa'ul khobar. Yang kedua, khobar itu yang awalnya khobar mubtada, kedatangan inna itu menjadi khobarnya inna, yang awalnya khobarnya mubtada ketika kedatangan inna, maka menjadi khobarnya inna, dan rofa'nya itu karena inna, bukan karena menjadi mubtadanya, menjadi khobarnya mubtada. Contohnya innal amila sa'idun. Awalnya ketika sebelum kedatangan inna itu al-amilu sa'idun. Ketika kedatangan inna menjadi innal amila sa'idun. Nah, ini i'rabnya. I'rabnya inna harfu taukid wa nasbi.
Inna itu menjadi huruf taukid serta huruf nasab. Sedangkan al-amil itu menjadi isimnya inna, dibaca nasab, alamat nasabnya memakai fathah. Sa'idun menjadi khobarnya inna, dibaca rofa, dirofakan, alamat rofanya memakai domah. Kemudian selanjutnya, zona wa akhwatuha. Zona wa akhwatuha beramal tangsibul mubtada, menasobkan pada kalimat yang awalnya menjadi mubtada ketika kedatangan zona menjadi maf'ul kedua dan dibaca nasab. Yang kedua, tangsibul khobar, menasobkan khobar. Maksudnya gimana? Asalnya khobarnya mubtada, ketika kedatangan zona maka harus dibaca nasab disebabkan menjadi khobar, menjadi maf'ul keduanya zona. Contoh zonangtu al-amila sa'idan. Zonangtu awalnya sebelum kedatangan zonangtu itu al-amilu sa'idun, menjadi susunan mubtada dan khobar. Ketika kemasukan lafaz zonangtu, maka al-amil itu harus dibaca nasab karena menjadi maf'ul pertamanya zonna, dan sa'idan harus dibaca nasab karena menjadi maf'ul keduanya zonna. Ya, al-i'rab atau tarkibnya zonna fi'lu madin, fi'il madi yang mabni sukun dan taknya itu menjadi fa'il. Al-amil itu menjadi maf'ul pertamanya zonna, dan sa'idan menjadi maf'ul bih yang keduanya zonna. Ya. Cukup dari kami. Jika ada kesalahan dalam penjelasan ataupun yang lainnya, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.